Baiklah, kembali lagi pada saya, yaitu Agnes. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari HTML mengenai tabel dan form. Nah, di mana bisa kita ketahui bahwa tabel adalah tampilan data secara bersusun, daftar atau list dalam bentuk kotak-kotak. Contohnya adalah tabel daftar mahasiswa. Dan inilah contoh dari inilah contoh tabel daftar mahasiswa yang telah saya buat, yaitu ada 3 orang, yaitu Maria, Cecilia, dan Kevin. Lalu bagaimana cara membuat kode HTML untuk merancang suatu tabel? Di sini kita bisa menggunakan kedua tag ini, yaitu tag tabel, tag tabel buka, dan tag tutup tabel. Nah, di dalam kedua tag ini kita bisa masukkan baris dengan menggunakan tag baris dan memasukkan baris ke dalam tabel tersebut menggunakan tag tr. Dan ini adalah contoh programnya. Di mana tag tr ini tadi berfungsi untuk sebagai fungsi baris, ya, fungsi baris, dan tag th ini untuk kolom, di mana sebuah tabel itu pasti terdiri dari baris dan kolom. Lalu tag td ini untuk isian dari tabel yang telah kita buat untuk mengisi dari kolom-kolom dari tabel yang telah kita buat. Nah, ini adalah kode programnya. Ya, isi dari data program tadi kita masukkannya di tag td tadi, yaitu nomor 1, yang 1, dan nama npm-nya, lalu Maria, sesuai dengan nama-nama kolom yang telah kita buat, yaitu nomor, name, dan nama. Lalu kita juga bisa masukkan gambar atau menampilkan gambar di dalam tabel yang kita telah buat. Misalnya, si Maria ini, kita bisa masukkan gambar Maria sesuai dengan tipe dari gambar atau tipe file yang kita masukkan, entah itu dari PNG, JPG, ataupun animasi. Lalu di dalam tabel, kita juga bisa menambahkan tabel di dalam tabel. Jadi, tabel pertama tadi kita itu adalah nomor, name, nama, gambar, dan mata kuliah. Lalu di dalam tabel mata kuliah itu, kita masukkan lagi tabel berikutnya, yaitu nomor, mata kuliah, dan SKS. Nah, ini adalah tabel di dalam tabel. Nah, isiannya kita bisa masukkan nomor 1, lalu dengan mata kuliah programming web, dengan 4 SKS. Lalu kita juga bisa menggabungkan baris dan kolom. Menggabungkan baris dan kolom, kalau misalnya kita tanpa apa, istilahnya adalah merge. Menggabungkan merge dengan call span. Ya, call span yaitu semester, ya. Menggabungkan 2 kolom menjadi 1 baris. Lalu form. Form adalah suatu objek kontrol yang dapat menampung dari objek kontrol lain, dapat berupa menerima tugas, dan memberikan reaksi terhadap tindakan dari pengguna untuk kelangsungan sebuah program aplikasi. Ini adalah gambar dari form yang telah dibuat. Lalu bagaimana membuat kode HTML untuk merancang suatu form? Kita bisa menggunakan 2 tag ini, yaitu tag buka form dan tag tutup form. Di dalam tag ini, kita juga bisa masukkan baris dengan menggunakan tag tr sama seperti dalam pembuatan tabel tadi. Lalu, di dalam pembuatan form, ada beberapa kode atribut yang akan kita gunakan, yaitu input type text, di mana berfungsi untuk menginput sebuah karakter yang ada di keyboard. Lalu input type radio berfungsi agar nilai radio hanya 1 yang bisa diklik, maka buat nama komponen radio yang sama. Lalu input type data, yaitu berfungsi untuk input tanggal, di mana HTML versi 5 sudah tersedia dengan tipe date, tipe number, dan tipe time. Lalu input type number itu berfungsi untuk menginput angka ataupun numerik ataupun penomoran. Lalu input type reset berfungsi untuk membatalkan isian form. Input type password berfungsi untuk mengisi data khusus password atau kata sandi. Input type submit berfungsi untuk menerima isian form. Input type button berfungsi untuk menerima isian form. Input type file berfungsi untuk mengupload sebuah file.
Input type checkbox berfungsi untuk menghasilkan checkbox yang membuat pengguna dapat memilih lebih dari satu pilihan dari banyak daftar pilihan yang disediakan. Lalu input type hidden berfungsi untuk membuat judul, input type email berfungsi untuk membuat alamat email, text select berfungsi untuk sebuah representasi dari pengetahuan yang digunakan untuk memilih deretan opsi atau pilihan baik, itu satu ataupun lebih. Lalu text area berfungsi untuk menampung atau mengisi data alamat atau data-data lainnya yang sangat panjang. Lalu tag name berfungsi untuk pengenal atau untuk nama elemen terkait. Tag recruit berfungsi yang akan menghasilkan syarat supaya elemen terkait wajib diisi atau dilarang untuk dikosongi. Lalu tag placeholder berfungsi untuk memberikan teks bantuan di dalam field. Tag value berfungsi untuk memberikan nilai default untuk di elemen. Adalah kode HTML yang telah saya buat. Baiklah, inilah kode HTML yang telah saya buat dalam pembuatan suatu tabel di dalam web. Nah, di sini saya buat judulnya adalah, di tag head-nya ini kita buat judulnya praktikum kedua. Lalu di tag body-nya kita masukkan tag tabel, tag tr, yaitu sebagai baris, tag th tadi sebagai kolom dari tabel yang akan kita buat, yaitu nomor, name, nama, gambar, mata kuliah, semester. Nah, tag cospan ini kita gunakan supaya bisa menggabungkan atau menggabungkan dua kolom menjadi satu baris. Lalu kita tutup dengan tag tr tutup. Kita buka lagi dengan tag tr buka untuk membuat baris yang baru untuk mengisi dari isian kolom semester, yaitu ganjil dan genap dengan menggunakan tag td. Lalu kita tutup dengan tag tr tutup. Lalu tag tr buka untuk membuat baris yang baru, di mana kita isilah dari hasil ataupun isian yang ingin kita isi dari kolom-kolom yang telah kita buat di dalam tabel, di dalam suatu tabel yang ingin kita tampilkan di dalam web tadi, yaitu ada Wanti. Lalu kita juga bisa masukkan gambarnya dengan tag image dengan wanti.png. PNG ini nggak mesti PNG sebenarnya, bisa juga tergantung dari gambar apa, jenis file apa. Misalnya gambarnya, filenya bisa juga JPG, JPEG, GIF, dan yang lainnya, tipe dari beberapa tipe file dalam gambar. Lalu di dalam tabel, kita juga bisa masukkan tabel di dalam tabel. Nah, ini tabel di dalam tabel tadi itu kita masukkan isinya adalah, kita masukkan tabel di dalam tabel, yaitu dengan kita buat kolom baru, nomor, mata kuliah, dan SKS-nya per masing-masing mahasiswa atau per masing-masing tabel mahasiswa, yaitu isinya juga kita masukkan dari tabel yang telah kita buat tadi, nomor 1, lalu program web, dan SKS-nya 4. Sama juga seperti untuk mahasiswa berikutnya, Luhut, Rina, Albert, dan Edis. Ini adalah hasil dari kode program HTML yang telah kita buat tadi dalam pembuatan suatu tabel di dalam web. Dan ini adalah hasilnya. Ini ada Wanti dengan gambarnya dan mata kuliah yang telah diambilnya, semesternya, Luhut, Rina, Albert, dan Edis. Setelah kita lanjut dengan praktikum yang kedua, adalah pembuatan suatu form di dalam web, yaitu kita tetap menggunakan tipe dokumen HTML dengan judulnya adalah praktikum 2.2, dengan isian bodinya adalah tag form, karena kita ingin membuat suatu form di dalam web. Ya. Isian atau barisannya menggunakan tag PR, yaitu masukkan name, lalu kita menggunakan kode atribut untuk mengisi dari tampilan form yang telah kita masukkan dari baris masukkan name, di mana kita menggunakan atribut input type text dengan panjang 9 dengan ID name. Lalu kita tutup dengan tag PR, lalu kita buat lagi, masukkan nama,
kita buat juga dengan tag BR. Untuk membuat garisan yang baru, kita menggunakan atribut yang sama di dalam name ini, yaitu input type text dengan panjang 25, di mana ID-nya adalah ID nama. Lalu kita tutup dengan tag BR. Lalu kita tutup dengan tag tutup form, tag body tutup, dan tag HTML tutup. Dan ini adalah hasil dari program telah kita buat dalam pembuatan satu form dalam web. Nah, ini tadi adalah masukkan name, ini adalah barisan ya menggunakan tag BR. Masukkan nama ini adalah tag BR untuk barisan selanjutnya. Lalu yang dua isian ini kita tadi menggunakan atribut text dengan panjangnya masing-masing. Ini tadi dengan panjangnya 9 dan ini panjangnya 20. Baiklah, dua contoh program yang telah saya buat ini, yaitu tabel dan form ini, semoga bisa dapat dimengerti. Dan jikalau kalian belum dapat mengerti, kalian bisa melihat kembali dari referensi yang telah saya buat di akhir video ini. Dan ini adalah dua referensi yang bisa saya berikan untuk membantu kita lebih mendalami mengenai kode HTML, terutama mengenai tabel dan form. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya mengenai tabel dan form. Jikalau ada beberapa kata ataupun salah yang saya ucapkan, saya minta maaf. Dan jikalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa like, komen di bawah, dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa membantu kalian dalam pembelajaran, terutama dalam pemrograman web ini. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan, saya minta maaf sebesar-besarnya jika saya ada salah ucap. Sekian dan terima kasih dari saya. Bye-bye.